Selamat pagi untuk kita semua yang saya hormati, Ibu Dr. William Barwati, SSI, MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Kapita Selekta Anorganik. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Catherine Martasya Siburian dengan NPM 22170111174. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai synthesis of purely silica and alpha type nanoseed for molecular decontamination. Berikut ini merupakan sumber jurnal yang saya ambil dalam penjelasan kali ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pada penelitian ini, di mana hal yang melatar belakanginya yaitu pengurangan emisi senyawa organik volatil atau VOC yang merupakan masalah yang menjadi perhatian bersama. Senyawa ini beracun bagi kesehatan manusia, dan beberapa di antaranya seperti formaldehida maupun benzena telah dipastikan bersifat karsinogenik. Selain itu, senyawa ini juga menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang serius seperti pembentukan spesies oksidan dan fotokimia. Sampel yang diambil dalam percobaan ini maupun penelitian ini yaitu zeolit silikat 1, yaitu dengan morfologi lamelar yang telah berhasil disintesis dalam kondisi hidrotermal dengan suhu 110 derajat Celcius selama 10 hari menggunakan amonium diquaternure sebagai agen penataannya. Dibandingkan dengan material silikat 1 konvensional, volume berpori dari lembaran nano hasil disintesis yang telah ditentukan dari isotop absorpsi-destruksi N2 telah ditemukan berlipat ganda sebanyak 3,5 tanpa mengubah volume mikroporinya yaitu 0,18 gram cm kubik gram pangkat minus 1. Sintesis konvensional zeolit tipe MFI umumnya menghasilkan pembentukan kristal yang ukurannya sekitar beberapa mikron yang tidak merugikan dalam sejumlah besar aplikasi industri. Namun, kapasitas dan kinetika penyerapan polutannya sangat sensitif terhadap fenomena difusi. Hal ini dikarenakan volume permukaan dan pori dapat ditingkatkan secara potensial dengan penggunaan nanokristal atau zeolit hierarkis, yaitu mikro, mesopori, ataupun mikro-makropori. Di antara material hierarkis ini, lembaran nano MFI memiliki potensial besar karena ukurannya yang kecil dan volume berpori yang tinggi yang dapat meningkatkan akses polutan dan meningkatkan kapasitas penyerapan. Zeolit silikat 1 dengan morfologi lamelar berhasil disintesis dalam kondisi hidrotermal yaitu 110 derajat Celcius selama 10 hari menggunakan amonium diquaternure sebagai agen penataannya. Nanoseed yang diperoleh dari sintesis ini dikarakterisasi sepenuhnya dan kapasitas absorpsi N-heksana serta kinetikanya ditentukan menggunakan metode absorpsi gravimetrik. Selanjutnya yaitu experimental section. Yang pertama yaitu structure direction agent synthesis, di mana senyawa amonium diquaternure yang digunakan untuk sintesis lembaran nano tipe MFI diperoleh dalam 2 langkah yang mengikuti prosedur yang dilaporkan. Surfaktan tersebut tersusun atas gugus alkil rantai panjang yaitu C22 dan 2 gugus amonium diquaternure yang diberi jarak oleh ikatan alkil C6. Selanjutnya, zeolit sintesis. Sebagai perbandingan, zeolit tipe MFI silika murni atau kristal besar silikat konvensional 1 disiapkan dalam media fluorida. Rute ini memungkinkan sintesis material memiliki karakter hidrofobik yang kuat. Sintesis ini kemudian memerlukan keberadaan kation tetrapropilamonium atau TPA sebagai agen pengarah struktur atau TPA-BR, fluka maupun puro. Selanjutnya yaitu karakterisasi. Pola difraksi sinar X dari bahan-bahan yang berbeda direkam menggunakan PAN Analytical NPD Expert Pro Diffractometer yang beroperasi dengan radiasi tembaga kalium, dilengkapi dengan detektor strip ganda waktu nyata yaitu akselerator. Yang selanjutnya yaitu pengukuran absorpsi. Pengukuran absorpsi dinamis dilakukan di bawah N-heksana dengan nilai tekanan relatif yaitu P per 0 seperempat 0,5 yang terkontrol, di mana P adalah tekanan dan P0 merupakan tekanan uap jenuh pada suhu 25 derajat Celcius. Menggunakan instrumen neraca termogravimetri setaram TG92. Percobaan dimulai dengan fase aktivasi. Geosilnya dipanaskan hingga 350 Celcius untuk menghilangkan semua jejak adsorbat. Kemudian,
Sampel yang didinginkan hingga 25 derajat Celcius dan senyawa organik dimasukkan ke dalam sintesis untuk menjenuhkan geosil. Jumlah yang diabsorpsi kemudian dilaporkan setiap 20 detik. Cobaan dilakukan pada 100 mg geosil. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Pertama-tama, kristalinitas dan kemurnian sampel yang disintesis diperiksa dengan difraksi sinar X. Menurut pola XRD yang dilaporkan, dapat dilihat pada gambar ini, jelit tipe MFI yang murni dan terkristalisasi dengan baik diperoleh untuk sampel silikat 1 konvensional yang disintesis dalam media fluorida dengan adanya kation tetrapropilaminium. Seperti yang diharapkan, untuk bahan yang disintesis yang diperoleh setelah 5 hari pada suhu 180 pada suhu 150 derajat Celcius yaitu C155 dengan adanya surfaktan tipe amonium di kuarterner, pantulan XRD kurang intens dan dibandingkan dengan pantulan berukuran mikron. Kristal besar silikat 1 konvensional. Puncak refleksi XRD tambahan yang dikaitkan dengan kristalobalit juga dapat diamati pada sampel celit 155 yang disintesis. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu untuk menghindari pembentukan fase kristal yang bersaing, kristalisasi kemudian dilakukan pada suhu yang lebih rendah, yaitu 110 derajat Celcius. Dapat dilihat pada gambar yang 2B. Kemudian, pada gambar ini ditunjukkan pola XRD serbuk padat sudut rendah yang A, sedangkan yang B yaitu merupakan pola XRD serbuk sudut lebar. Dari bahan lembaran nanosilikat 1 hasil sintesis yang telah diperoleh setelah 5 hari yaitu C115 atau 10 hari C110-10 pada suhu 110 derajat Celcius. Puncak difraksinya utama yang termasuk dalam bidang kristalografi H0L dapat ditunjukkan. Pada gambar 2A dapat dilihat refleksi orde pertama ini konsisten dengan pembentukan lembaran nanogeolit tipe MFI yang multimelar yang sangat teratur yang terdiri dari pergantian lembaran nanogeolit MFI dan lapisan misel yang dibentuk oleh bagian dari rantai alkyl hidrofobik surfaktan. Pada gambar 2B ini ditunjukkan pola XRD serbuk sudut lebar dari bahan yang disintesis yang diperoleh setelah 5 hari pada suhu 110 derajat Celcius dengan adanya surfaktan tipe amonium dikuarterner. Dalam setiap kasus, pola XRD merupakan karakterisasi geolit tipe MFI. Setelah 5 hari perlakuan hidrotermal pada suhu 110 derajat Celcius, fase amorf dapat diamati bersama dengan refleksi pertama geolit tipe MFI. Nah, selanjutnya yaitu gambar ini. Gambar ini menunjukkan perbandingan morfologi antara silikat 1 geosil konvensional dan sampel C110-10. Geosil silikat 1 konvensional memiliki ciri pelat prismatik dengan panjang sekitar 15 hingga 20 mm. Sebaliknya, sampel C110 yang 10 disintesis dengan adanya surfaktan amonium diquaterner menunjukkan morfologi lembaran nano. Tumpukan multimelar lembaran nano MFI ini yang tumbuh secara 3 dimensi dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu analisis termal dari lembaran nanosilikat 1 yang disintesis dari bahan yang diperoleh setelah 10 hari pada suhu 110 derajat Celcius yaitu C110-10 setelah perlakuan di bawah reflux dalam HCl 0,2 molar dalam larutan ETOH. Pada gambar ini diungkapkan bahwa kandungan surfaktan sekitar 40 Wt% dari sampel C110 yang telah disintesis. Kandungan surfaktan dapat dikurangi hingga 18 Wt% dengan ekstraksi di bawah dengan larutan HCl 0,2 molar per etanol 5,28. Kandungan yang tidak dapat diekstraksi hampir sama dengan 2 molekuler surfaktan yang dimasukkan persatuan lembaran nano silikalit 1. Kedua molekular surfaktan ini bertindak sebagai agen pengarah struktur. Bagian yang dapat diekstraksi dapat dikaitkan dengan molekul surfaktan yang terletak di misel surfaktan sebagai pengisi ataupun sebagai tiruan. Selanjutnya yaitu isotom absorpsi deabsorpsi N2 kemudian digunakan untuk mengungkapkan porositas geosil yang disintesis. Seperti yang diharapkan untuk padatan mikropori, isotom nitrogen tipe 1 yang khas adalah diamati pada silikat 1 konvensional yaitu gambar yang A.
Keberadaan surfaktan jenis amonium di quaterner isotom sampel C1010 adalah tipe 1, 2, dan 4. Kehadiran mesopor yang dihasilkan oleh penumpukan planar nanosit silikat 1 bertanggung jawab atas volume yang terabsorpsi lebih tinggi. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa isotom absorpsi desorpsi N2 yang A merupakan hasil kalsinasi silikat 1 konvensional yang kotak kosong, sedangkan silikat 1 yang dikalsinasi bahan nanosit diperoleh setelah 10 hari pada 110 derajat Celcius, C110 merupakan yang lingkaran penuh. Kurva distribusi ukuran pori yang ditunjukkan pada gambar B ini terlihat bahwa silikat 1 dari bahan nanosit diperoleh setelah 10 hari pada suhu 110 derajat Celcius, yaitu sampel C110-10. Berikut ini merupakan spektrum 29 ASNMR dari lembaran nanosilikat 1 yang dikalsinasi bahan diperoleh setelah 10 hari pada sampel 110 Celcius, di mana sampelnya merupakan C110-10. Yang A merupakan dekonvensilosi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, yaitu DMFET 39, dan silikat 1 geosil. Yang B merupakan konvensional yang dikalsinasi. Gambar A menunjukkan spektrum dari bahan lembaran nano C110-10 dengan dua sinyal yang terselesaikan muncul pada 112,9 dan 101,9 ppm sesuai dengan situs tetrahedral Q4 yaitu 85% dan Q3 yaitu masing-masing 15%. Dalam kasus silikat 1 konvensional bahan geosil, yaitu yang gambar B, tidak ada sinyal yang ditetapkan ke grup Q3 yang sesuai dengan cacat grup seperti SiOH yang diamati. Selanjutnya yaitu kinetika absorpsi N-heksana terhadap hasil kalsinasi konvensional dapat dilihat pada hasil yaitu yang kotak kosong, sedangkan lembaran nanosilikat 1 yang dikalsinasi dengan bahan diperoleh setelah 10 hari pada suhu 110 derajat Celcius dapat dilihat pada lingkaran penuh. Nah, kemudian yaitu plotting pemuatan yang dinormalisasi versus akar kuadrat waktu untuk dua sampel yang dikalsinasi menghasilkan garis lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, pengaturan ini secara memadai menggambarkan data eksperimen yang mencakup kurva absorpsi hingga Kt per Kn 0,6 untuk lembaran nanosilikat 1 dan 1 untuk kristal silikat 1 konvensional yang menghasilkan waktu difusi karakterisasi untuk lembaran nanosilikat dan 620 detik untuk kristal silikat 1 konvensional. Profil serapan yang dinormalisasi dalam domain waktu singkat silikat 1 konvensional yang dikalsinasi dapat dilihat pada gambar kotak kosong ini, dan yang dikalsinasi bahan nanosit silikat 1 diperoleh pada suhu 110 derajat Celcius setelah 10 hari yang lingkaran penuh. Garis lurus sesuai dengan pemasangan yang dilihat pada persamaan. Berdasarkan penghitungan karakterisasi waktu difusi, absorpsi N-heksana pada mikroporitas terlihat 4 kali lebih cepat dibandingkan pada kristal besar silikat 1 konvensional yang dikalsinasi. Hal ini dapat dijelaskan oleh ukuran lembaran nanosilikat 1 yang lebih kecil sehingga memudahkan akses polutan dibandingkan dengan kristal konvensional silikat 1 yang terbesar. Hasil ini menjanjikan untuk penggunaan teknologi lembaran nanosilikat 1 dalam dekontaminasi molekuler. Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian tersebut. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai sintesis nanosit tipe MFI silika murni untuk dekontaminasi molekuler. Jika ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.